始终存在，我们必须快速进化。成计划，那有没有一种可能？难道要再次重启人类传承？他们尚未发现地球，想才能磨砺出强者。像你这样的冒险者，一无所知。风吗？我们对他几乎竟然有这么多宝贝。家族一向注重在，仅凭我一个人是无法让地球人崛起的。龙峰，出事了！我这里有个计划，栽培强者，需要各位帮忙。Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime yaitu spoiler Swallowed Star episode 96. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Pada spoiler sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Lo Feng membeli sebuah pergudangan yang sangat besar di Bailan Star, dan setelah Lo Feng keluar dari kabin jet kapal Gunung Naga Hitam, para pekerja ini terkejut, karena pemimpin dari 1000 lebih pejuang ini ternyata adalah seorang anak muda. Kemudian, Lo Feng meminta kepada manajer untuk mempersiapkan 2 kastil untuknya. Oke, kita masuk ke spoiler terbarunya. Saat Lo Feng mengatakan bahwa dia ingin membeli 2 kastil, Bate dan para pekerja yang mendengarnya semakin terkejut. Tingkat kekayaan ini, jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Pejuang terkaya di Bailan Star saja, paling banyak hanya bisa membangun dan membeli 1 kastil, dan untuk kastil yang lebih mewah, harganya bisa menjadi sangat tinggi. Gaya kastil dapat dipilih, desain interiornya juga, dan kastil itu sendiri. Harganya sesuai dengan bahan yang digunakan, ucap pemuda pirang berkata. Mendengar itu, Lo Feng lalu memeriksa gambar dan memilih. Dalam waktu singkat, dia telah memilih gaya, desain interior, dan bahan untuk kastil. Setelah dikonfirmasi, 2 kastil ini memiliki harga masing-masing 1,2 miliar koin silver blue. Dan totalnya, 2,4 miliar koin silver blue. Jika Anda menggunakan koin naga hitam untuk membayar, Anda akan mendapatkan diskon 8%, dengan harga 1,92 juta koin naga hitam. Ucap pemuda pirang yang merupakan seorang resepsionis. Jumlah uang ini sangat besar, 2,4 miliar koin silver blue, itu lebih mahal daripada seluruh basis gudang. Oke, ucap Lo Feng mengangguk. Kedua kastil atau villa ini, terbuat dari bahan kapal perang kelas B, terutama di kamar tidur. Lalu, beberapa ruangan penting lainnya, dibangun dengan menggunakan bahan kelas C dan logam campuran. Mereka semua diberikan untuk tamu penting dan terhormat. Setelah semua manajer bisnis pergi, Lo Feng segera kembali ke jet kapal naga hitamnya. Bagaimanapun, area pangkalan gudang itu sangat dingin. Babata, ayo segera masuk ke dunia maya alam semesta, ucap Lo Feng duduk di ruang istirahat yang nyaman di jet kapal Gunung Naga Hitam. Beberapa saat kemudian, di alam semesta maya, kerajaan Ganwu, Pulau Gunung Naga Hitam. Terlihat Lo Feng sedang sendirian, ia duduk di sudut sebuah bar anggur, berbicara dengan Babata dengan pikirannya. Babata, segera pesan, dan beli logamnya, ucap Lo Feng. Yang mana saja yang ingin dibeli? Tanya Babata. Lo Feng tahu, bahwa logam yang digunakan untuk makanan mode monster tanduk emasnya adalah pengeluaran terbesar. Ketika di level bintang sekarang, logam paling mahal dan terbaik, akan menghabiskan lebih dari 60 miliar koin naga hitam dalam setahun. Baiklah, ucap Babata mencari dengan cepat. Tidak perlu waktu lama, Lo Feng, aku sudah memilih beberapa logam. Ada 2 set kombinasi logam untuk dimakan selama setengah tahun. Yang pertama, dengan harga 6,28 miliar koin naga hitam, yang akan meningkatkan kecepatan evolusimu sebanyak 39 kali lipat. Dan untuk yang kedua, yakni 10,22 miliar koin naga hitam, dapat meningkatkan evolusimu sebanyak 51 kali. Ayo, segera dipilih sesuai rencanamu, ucap Babata. Aku pilih kombinasi yang kedua, jawab Lo Feng dengan segera. Baiklah, kalau begitu aku akan memesan. Alamat pengirimannya adalah Bailan Star kan? Tanya Babata. Iya, Bailan Star, jawab Lo Feng. Kemudian, Babata dengan cepat menyelesaikan semuanya. Lalu tak lama itu, Lo Feng meminta kepada Babata untuk memesan sebuah minuman energi ungu. Ada banyak harta karun di alam semesta ini yang bermanfaat bagi tubuh. Semakin menguntungkan, harganya juga secara alami akan lebih mengejutkan. Sama seperti jet Marrow yang dibeli Lo Feng sebelumnya, itu sangat bermanfaat bagi tubuh seorang pejuang level Star Traveler.
Setelah mendengar penjelasan dari Babata, Lo Feng segera membeli dalam jumlah besar. Aku akan membeli sebanyak 100.000 ton minuman ungu ini, ucap Lo Feng. Aku sudah membelinya, ucap Babata, 100.000 ton minuman ungu. Karena jumlahnya yang banyak, aku telah mendapatkan diskon terbesar, yakni 8%, dan totalnya, 800 juta koin naga hitam, kata Babata. Baiklah, ucap Lo Feng mengangguk. Ketika malam tiba, sebuah jet kapal transportasi antar bintang mencapai Bailan Star, mengirimkan 2 bagian kastil sesuai permintaan Lo Feng, dan hanya membutuhkan waktu 20 menit, kastil ini telah dirakit dan memenuhi areal yang luas. Dan pada hari kedua kedatangan Lo Feng di Bailan Star, sejumlah besar logam pesanan pertama telah dikirim. Dan esoknya, pada hari ketiga kedatangannya di Bailan Star, 100.000 ton minuman ringan telah sampai. Namun, untuk beberapa logam yang lebih mahal dan langka, pengiriman akan lebih lambat. Selanjutnya pada hari ke-6, semua logam akhirnya telah sampai dikirim. Di samping itu, Lo Feng juga mengambil kesempatan untuk menjual sebagian dari 92,8 miliar ton besi hitam, yang dia gali dari Mars sebelumnya, dan terjual sekitar 90 miliar ton. Dan Lo Feng berhasil mengumpulkan lebih dari 20 juta koin naga hitam dari rongsokan ini. Kemudian, pada hari ke-7, Lo Feng memerintahkan 1 budak level star tingkat 1, dan 100 budak level star traveler tingkat 9 untuk menjaga di areal wilayah milik Lo Feng, dan mereka dapat menghubungi Lo Feng melalui jaringan alam semesta. Sedangkan untuk budak yang lainnya, Lo Feng akan membawa mereka kembali ke bumi. Setelah selesai, ayo pergi, ucap Lo Feng, untuk sejumlah besar logam, dan kastil atau villa yang besar serta komponen dalam jumlah besar, semuanya disimpan di ruang penyimpanan Babata. Kemudian jet kapal Gunung Naga Hitam segera meninggalkan Bailan Star, melakukan perjalanan melalui alam semesta dan langsung menuju bumi. Lalu, 8 jam kemudian, ada apa? Kenapa jet kapal berputar-putar seperti ini? Tanya Lo Feng. Kita telah mencapai ruang gelap di mana bumi berada, namun penanda saat ini disamarkan oleh teknik ruang gurumu sebelumnya, dan aku perlu mengorbitkan kembali selama sekitar 5 menit, untuk menentukan penandanya, jawab Babata. Selanjutnya 5 menit kemudian, akhirnya Lo Feng dan Babata akan kembali ke bumi. Bumi, aku sudah kembali, ucap Lo Feng dengan penuh semangat. Kemudian, Lo Feng segera menelpon Jenderal Wang untuk segera mempersiapkan lahan yang luas. Mendengar permintaan Lo Feng, Jenderal Wang segera menerima perintah tersebut. Kemudian, Lo Feng juga mengatakan untuk segera mengumpulkan orang-orang penting dan para pejuang, dalam acara untuk mengadakan pertemuan penting mengenai evolusi manusia di bumi. Seketika mendengar itu, Jenderal Wang terkejut. Namun ia tidak berani untuk bertanya. Dimengerti, saya akan memberitahu mereka, kata Jenderal Wang. Di Cina, kota markas Jiangnan kota Yangzhou. Ada distrik kecil yang paling mewah di Danau Barat So. Terlihat semua para pejabat tinggi negara sedang buru-buru memenuhi panggilan yang telah diperintahkan. Lalu, Lo Feng pun sampai di rumah dan bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian tak lama itu, mereka pun memasuki Wesley Courtyard. Mobil mengikuti di sekitar rumput. Lo Feng dan seluruh keluarganya dapat dengan jelas melihat sungai Southwest. Pemandangan di sini, di Wesley Courtyard memang cantik, dan di kejauhan terlihat 12 villa mewah. Kastil atau villa yang tingginya mencapai 60 meter itu, menempati area seluas 1 km. Besar sekali, ucap Ahua terkejut melihat besarnya kastil tersebut. Kapan Yangzhou membangun kastil ini? Tanya ayah Lo Feng juga sangat terkejut. Kastil yang sangat tinggi, kita seharusnya menyadarinya dari awal. Benar, dinding sekitarnya terlihat ditutupi tanaman merambat yang tampaknya telah tumbuh sangat lama, ucap Ahua mengangguk. Dengan mengetahui itu, Susin terlihat sangat curiga. Aku bahkan menelepon teman kantorku sore ini. Namun, dia tidak temukan pembangunan sebelumnya di sini, padahal dia tinggal di sini di Wesley Courtyard, ucap Susin. Mendengar itu, Lo Feng tersenyum. Sebanyak 12 kastil atau villa ini, semuanya langsung berdiri dengan sangat cepat, dengan bantuan hampir 1000 budak atau pelayan yang bekerja bersama. Waktu perakitan bahkan lebih cepat dari yang disebutkan. Lagi pula, para budak ini memiliki kekuatan yang sungguh mengerikan. Ketika mereka bekerja sama, itu akan sangat efektif. Dan para budak ini, mereka juga tidak membutuhkan mesin apapun, hanya menggunakan kekuatan fisik mereka untuk memindahkan barang, membawa barang, dan itu sangat cepat. Buka pintunya, ucap Lo Feng memandang pintu kastil.
Kemudian, pintu masuk kastil yang besar terbuka. Sejumlah besar budak pelayan berseragam rapi dengan cepat berlari keluar. Dengan melihat budak pelayan ini, membuat keluarga Lo Feng terkejut. Karena, hampir 1000 prajurit berbaris rapi. Semuanya membungkuk ke arah Lo Feng. Dan mereka juga serempak mengatakan Tuan. Budak-budak ini sebenarnya tidak tahu bahasa bumi. Maka dari itu, Lo Feng memasang penerjemah di semua microchip mereka. Menerjemahkan bahasa semesta, ke Mandarin, dan berbagai bahasa lainnya. Para budak pelayan ini, mereka bahkan dapat berbicara melalui pikiran mereka melalui microchip. Apapun yang ingin mereka katakan membuat chip bereaksi, dan berbicara dalam bahasa bumi dengan nada robotik. Ini adalah pelayan untuk keluarga kita, dan juga penjaga keluarga kita, ucap Lo Feng. Untuk detailnya, aku akan memberitahumu sebentar lagi. Ayo masuk dan lihat. Kastil ini juga merupakan hadiah dari kepergianku selama sebulan ini, ucap Lo Feng. Kemudian esok harinya, ini kastil yang disebutkan saudara ketiga. Kastil itu sangat besar dan megah, ucap si botak Lei Shen kagum. Mengenakan pakaian hitam, Hong memeriksanya dari atas. Ia tersenyum. Hadiah saudara ketiga dari perjalanan sebelumnya pasti cukup bagus, ucap Hong. Kita harus melihatnya, ucap si botak Lei Shen tidak sabar untuk memasuki kastil. Hong tertawa mendengar itu, dan juga mengikuti si botak Lei Shen dari belakang. Ada sistem pertahanan otomatis di seluruh kastil ini, dan itu, sistem yang sangat maju. Namun, Lo Feng telah lama memberikan akses kepada Dewa Petir Lei Shen dan Hong sebagai teman. Oleh karena itu, keduanya dapat masuk tanpa diserang. Kakak pertama, kakak kedua, cepat kemari, ucap Lo Feng. Lalu, dengan cepat Hong dan Dewa Petir mendarat di dekat Lo Feng. Saudara ketiga, kamu benar-benar menghilang selama sebulan ini, ucap Dewa Petir Lei Shen. Kakak keduaku tersayang, jika kamu tidak tutup mulut, aku tidak akan memberitahumu informasi mengenai perjalanan pertamaku yang berbahaya, dan sulit sebelumnya ke alam semesta itu, ucap Lo Feng mengejek. Mendengar itu, seketika si botak Lei Shen terdiam, Hong juga terlihat kaget. Memasuki alam semesta, saudara ketiga, tidak, saudara ketiga tersayang, aku salah, ucap si botak Lei Shen membujuk Lo Feng dengan mata berbinar. Lo Feng tersenyum, mari kita bicara di dalam, ucap Lo Feng. Di dalam kastil, kalian harusnya tahu bahwa sebelumnya aku adalah satu-satunya murid dari Master Hu Yanbo. Oleh karena itu, aku secara alami memiliki asisten AI, ucap Lo Feng. Memang, kau dan kakak pertama sama-sama memiliki asisten AI. Namun, aku tidak memilikinya, ucap si botak Lei Shen bergumam. Hong berkata, lanjutkan saja mendengarkan Luo Feng. Di reruntuhan arkeologi nomor 12, aku telah menemukan sebuah jet kapal hitam, dan jalur laser kapal hitam itu masih berfungsi sepenuhnya. Kemudian, dengan bantuan dukungan asisten AI, aku telah memperbaikinya, dan maka dari itu, aku dapat melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta. Bagi yang kurang paham, asisten AI yang disebutkan Lo Feng tadi, adalah Babata. Mendengar Lo Feng memiliki jet kapal ke alam semesta, membuat si botak Lei Shen dan mata Hong berbinar. Sebelumnya, mereka juga telah memperoleh cukup banyak pengetahuan dari alam semesta. Mereka tahu apa arti perjalanan ke alam semesta ini. Setelah menjelajahi alam semesta, aku menuju ke salah satu planet yang berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi, yaitu planet bintang naga, ucap Lo Feng mulai menceritakan tentang pengalamannya. Namun, ia tidak menceritakan informasi mengenai Master Hu Yanbo, harta yang dia tinggalkan, rekening bank dan informasi khusus lainnya. Setelah Lo Feng menyelesaikan ceritanya, Dewa Petir dan Hong tercengang oleh pengalaman itu. Dari semua reruntuhan yang ada di berbagai tempat, si botak Lei Shen dan Hong, keduanya telah mengetahui tentang bagaimana level star di alam semesta adalah seorang pejuang absolut. Itulah mengapa Hong dan Dewa Petir bekerja sangat keras untuk mencoba dan menjadi level bintang atau star. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Lo Feng, mereka merasa seperti semut. Dan mereka baru saja melihat Lo Feng dengan mudah membeli begitu banyak budak. Banyak sekali budak, ucap Dewa Petir bergumam. Ada sebanyak 16 level bintang atau star, ucap Hong yang bisa merasakannya juga, seolah-olah 16 gunung berdiri tepat di depannya, dan itu adalah bintang tingkat 7. Mengenai minuman energi ungu, kakak pertama dan kedua, bagaimana menurut kalian? Tanya Lo Feng memandangi mereka berdua. Lo Feng, kamu melakukan hal yang benar.
ucap Hong mengangguk yang dahinya dipenuhi dengan butiran keringat. Mendengarmu berbicara seperti itu, aku juga merasa bergetar. Bumi kita, memang tidak lain adalah setetes air di alam semesta. Sesuatu yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Hanya mengandalkan kita bertiga, itu akan sulit. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat seluruh umat manusia. Pada tanggal 29 Oktober jam 8 pagi, halaman Westlake telah berubah menjadi pusat dari seluruh dunia hari ini. Tentara-tentara telah berjaga sejak pagi. Keamanan yang mengelilingi seluruh jalan jadi sangat ketat. Jet tempur dari berbagai negara dan kota markas mendarat di halaman rumput, dan para pemimpin dari 5 negara besar semuanya berkumpul di tempat ini. Semua ini karena Lo Feng, yang merupakan sebagai salah satu dari 3 yang terkuat di dunia, mengadakan pertemuan penting di sini. Namun, budak pelayan dan tim penjaga Lo Feng, semuanya menunggu di ujung barat kastil. Mereka tidak keluar sama sekali. Lalu, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyambut dan menjaga banyak orang ini, adalah personel yang diatur secara khusus oleh Tiongkok. Lantai utama kastil, ruang pertemuan besar terlihat banyak lampu yang sangat indah. Di samping meja bundar yang sangat besar, berdiri banyak pemimpin dari berbagai negara dan kota pusat di dunia, yang dengan antusias terlibat dalam percakapan. Di dunia ini, ada total 5 negara besar ditambah 23 kota pusat. Kota-kota markas ini adalah dari Asia, Amerika Selatan dan Afrika. Orang berkulit hitam, dan orang berkulit putih semuanya terlibat dalam percakapan. Dan sebagai pemilik kastil, Lo Feng berdiri di pintu masuk ruang pertemuan di samping Hong dan Dewa Petir Lei Shen. Mereka bertiga menyambut setiap tamu dan pemimpin yang masuk. Kemudian jam 9 pagi, rapat pun dimulai. Perhatian semuanya, ucap Lo Feng berdiri, yang di sampingnya ada Hong dan Dewa Petir Lei Shen. Tatapannya menyapu pada semua pemimpin di sekitarnya. Lalu, ia berkata dengan serius, pentingnya rapat ini berkaitan dengan era Nirvana dan juga monster tanduk emas sebelumnya. Mendengar itu semua orang melihatnya. Lalu, Lo Feng menunjuk ke gambar luar angkasa di atas meja bundar. Ini adalah alam semesta. Alam semesta yang luas. Aku percaya dan semua orang juga tahu bahwa di luar sana, ada banyak manusia dan kehidupan lain. Dan aku juga percaya semua orang yang di sini juga tahu lebih banyak tentang alam semesta, ucap Lo Feng. Bumi kita ini, adalah planet di dalam Bima Sakti yang berisi kehidupan. Salah satu planet dari lebih dari 200.000 planet kehidupan, ucap Lo Feng berkata. Kemudian, gambar planet dengan cepat mulai muncul di layar. Di antaranya ada planet Bailan Star dan beberapa gambar planet lainnya. Saat Lo Feng menjelaskan, planet-planet ini mulai berkumpul dan layar membentuk sebuah galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti ini atau galaksi beta, dan 8 galaksi besar lainnya, membentuk sebuah kekaisaran yang disebut Kekaisaran Silver Blue, ucap Lo Feng yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Sebuah kerajaan yang mengatur lebih dari 8 galaksi besar, betapa kuatnya itu, ucap seseorang. Sesuatu yang jauh lebih besar dari bumi itu sendiri. Lo Feng mendengarkan para pemimpin yang mulai berdiskusi dengan suara rendah. Lalu, ia menekankan dengan sungguh-sungguh, namun, Kekaisaran Silver Blue masih sangat lemah dan kecil, yang merupakan kerajaan kecil di alam semesta ini, ucap Lo Feng. Bagaimana itu bisa terjadi? 8 galaksi besar, satu galaksi memiliki sekitar 200.000 planet kehidupan, sebuah kerajaan yang sangat besar, ucap para pemimpin negara terlibat dalam percakapan. Sebenarnya, para pemimpin ini hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Maka dari itu, mereka semua tercengang mendengar berita tersebut dari Lo Feng. Kemudian, Lo Feng menjelaskan dari kerajaan Silver Blue, kerajaan Gunung Naga Hitam, dan kerajaan Qianwu. Dengan mengetahui itu, membuat para pemimpin dan pejuang elit terdiam karena terkejut. Lalu, setengah jam kemudian, izinkan aku memperkenalkan beberapa ras asing kepada semuanya, ucap Lo Feng menunjuk ke arah gambar yang berubah di atas meja bundar. Lalu, sebuah planet besar muncul, dan di dalamnya, beberapa manusia terlihat. Ini disebut ras Meng Hitam. Mereka adalah salah satu dari banyaknya ras manusia di suatu planet. Mereka memiliki sejumlah besar pejuang level Star Traveler, dan di antara mereka bahkan ada level bintang atau star, pejuang level bintang dan pembaca roh mereka. Jumlahnya sangat banyak, dan mereka ini sangat mengejutkan. Bahkan salah satu dari mereka saja, dapat dengan mudah menangani bencana monster tanduk emas sebelumnya, ucap Lo Feng. Ras Meng Hitam ini jauh lebih kuat daripada monster tanduk emas saat itu.
dan mereka berjumlah sangat banyak, dan lagi ada jutaan, ucap seseorang. Penjelasan Lo Feng ini, membuat pengetahuan para peserta rapat menjadi bertambah. Namun, mereka sudah mengira, bahwa ras Meng sudah ras terkuat, dan itu adalah kesalahan besar. Ras ini sungguh kuat, mereka bahkan bisa mengalahkan monster tanduk emas sebelumnya, dan mereka pun berjumlah sangat banyak, ucap seseorang. Makhluk yang melampaui Wargot ini sangat kuat, ini terlalu gila, ucap para pemimpin terlibat dalam percakapan. Lo Feng lalu melanjutkan, ras Meng hitam, adalah ras di alam semesta yang telah diperbudak, ucap Lo Feng dengan serius. Mendengar itu, semua pemimpin ruang rapat tercengang. Ras yang ribuan dan puluhan ribu kali lebih kuat dari bumi ini sebenarnya adalah ras budak yang diperjualbelikan. Seluruh ras mereka dan penduduknya telah diperbudak, mereka adalah budak, generasi dan anak-anak mereka yang akan datang pun, akan tetap dicap sebagai budak yang telah ditanamkan dengan microchip hidup, dijual seperti ternak dan barang. Anak dan cucu mereka, bahkan seluruh generasi, tidak akan pernah bisa bangkit, ucap Lo Feng dengan suara dingin yang membuat peserta rapat menjadi menggigil, dan banyak dari mereka mengeluarkan keringat di dahi. Anak cucu sebagai budak, itu sangat brutal, ucap seseorang. Lalu, perwakilan pemerintah Eropa berdiri, ia bertanya, bagaimana Tuan Lo Feng bisa tahu akan hal itu, tanyanya. Karena aku pernah memasuki alam semesta, ucap Lo Feng berkata dengan serius, dan aku sangat takut dengan kebrutalan dan kebenaran alam semesta ini, sehingga aku kembali ke bumi, ucap Lo Feng. Mendengar itu, para peserta rapat bertanya-tanya, apakah itu sungguhan? Perhatian semuanya, ucap Lo Feng memandang semua para pemimpin. Aku telah mengundang semuanya ke sini, maka dari itu aku telah memberitahunya, aku yakin semua orang mengerti apa yang aku ucapkan itu, percaya atau tidak. Itu sangatlah sederhana, ucap Lo Feng. Kemudian, Lo Feng memandang di balik pintu. Bawa ke sini, ucapnya. Tiba-tiba, seorang pekerja mengangkat helm hitam. Itu adalah helm pemancar kesadaran, ucap beberapa pemimpin bereaksi. Ini bukan tipe yang sama dengan yang digunakan di bumi, tapi asli dari alam semesta, ucap Hong berkata. Jika spesialis dari berbagai negara dapat datang dan melihat, mereka akan jelas tahu, bahwa ini adalah sesuatu dari alam semesta, karena bahan dan komponennya tidak terdapat di bumi. Helm ini adalah sesuatu yang aku bawa dari planet lain di alam semesta, ucap Lo Feng memandang para pemimpin. Melalui helm pemancar kesadaran ini, setiap negara dapat mengirim satu perwakilan untuk menggunakannya, dan memasuki jaringan alam semesta virtual. Silahkan dibuktikan, ucap Lo Feng. Kita bisa masuk ke jaringan alam semesta, ucap seseorang yang terkejut dengan hal itu. Kemudian, mereka pun mulai memakai helm, dan membuktikannya sendiri. Di dalam jaringan alam semesta, para perwakilan yang memakai helm, mereka segera melihat bumi. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar terhubung dengan alam semesta, mereka dapat dengan jelas memahami berita dan informasi tentang betapa luasnya alam semesta itu. Lo Feng, berapa banyak helm ini yang kamu miliki? Tanya seorang perwakilan dari Cina merasa senang. Untuk helm pemancar kesadaran ini, aku hanya dapat menyediakan 6 saja, ucap Lo Feng sambil memandangi ke kerumunan. Ada 5 negara besar, dan 23 kota, setiap kota akan memiliki masa penggunaan helm selama 1 hari. Dan untuk detailnya, bisa didiskusikan sendiri, sebenarnya perencanaan ini sudah diatur oleh Lo Feng sebelum membeli helm tersebut, karena, untuk memacu kecepatan evolusi pada seluruh populasi di bumi, ia harus membiarkan mereka semua mendapatkan akses ke alam semesta luar, dan memasuki jaringan semesta ini adalah cara terbaik, terutama karena ini adalah akun yang tidak dapat dilacak, maka dari itu, siapapun dapat menggunakannya. Namun demikian, negara dan kota di bumi tidak memiliki mata uang alam semesta, jadi, bahkan setelah memasuki alam semesta virtual, mereka hanya dapat melihat berita dan informasi normal, dan mereka tidak akan dapat membeli apapun atau melakukan apapun. Tuan Lo Feng, ucap Perdana Menteri berkulit gelap dari Amerika tampak bersemangat. Apa yang Anda katakan itu benar, memasuki alam semesta virtual, ini adalah langkah pertama bagi kita bumi manusia untuk melakukan kontak dengan alam semesta, ini juga merupakan langkah yang sangat penting, ucapnya. Aku masih memiliki beberapa hal penting yang belum kukatakan, ucap kata Lo Feng. Seketika semuanya terdiam, dan para pemimpin di ruang rapat memusatkan perhatian mereka pada Lo Feng, dan menunggu berita penting itu. Aku punya sesuatu yang disebut minuman energi ungu,
Cairan ini sangat spesial, dengan hanya menggunakan 10 gram, maka, bisa membuat murid tingkat tinggi Aula Beladiri, berevolusi menjadi petarung, ucap Lo Feng. Mendengar berita itu, mereka sungguh terkejut dan menatap Lo Feng. Di bumi ini, ada hal lain yang mirip dengan minuman energi atau cahaya ungu ini, seperti roh alam. Saat itu, Lo Feng hanya menggunakan satu bagian dari roh alam, untuk membantu anggota keluarganya dengan cepat menjadi murid level 2 dan 3. Dengan efektivitas ini terbilang memang sangat ajaib. Namun demikian, karena benda ini sangat langka dan porsinya sedikit, bahkan wargot pun di dunia ini hampir tidak memilikinya. Lalu Lo Feng melanjutkan, untuk minuman energi ungu yang sekarang aku miliki ini berjumlah sangat banyak, ucap Lo Feng menatap para pemimpin. Seketika mereka terkejut, berapa jumlahnya, dan berapa orang yang bisa menggunakannya, tanya seorang pemimpin kota markas dari Afrika. Seluruh dunia, ucap Lo Feng berkata dengan serius, dan untuk murid tingkat tinggi yang ada di setiap aula beladiri, maka setelah meminumnya, akan sangat cepat menjadi seorang pejuang, ucap Lo Feng. Banyak orang yang memahami teori ini, apapun yang dianggap sebagai harta karun tentu saja porsinya kecil. Memang, untuk dapat membeli minuman energi ungu sebanyak itu, Lo Feng telah menghabiskan 800 juta koin naga hitam. Planet normal seperti Bailan Star dan planet terkaya lainnya, bahkan tidak pernah membeli mencapai angka seperti itu. Memang tidak mudah untuk mendapatkan jumlah uang sebesar itu. Jumlah rata-rata populasi semua orang di bumi, dan murid tingkat tinggi di Aula Beladiri memiliki rasio 1:100. Maka, jika semua orang meminumnya, akan ada sekitar 70 juta pejuang lahir dalam sekejap di bumi ini. Mengetahui itu, sekelompok pemimpin begitu bersemangat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh harta dan kekayaan dalam jumlah yang besar. Suatu kegembiraan yang jauh melampaui apa yang dapat diberikan oleh keuntungan materialistis. 10 gram untuk satu orang, 1 kilogram akan menjadi 100 orang. 1 ton minuman energi ungu dapat diberikan untuk 100.000 orang. Dan dengan segera, aku akan pergi sesuai dengan populasi masing-masing negara dan perbandingan 10:1, ucap Lo Feng. Kemudian setelah rapat selesai, pada hari itu juga, Lo Feng pergi ke berbagai negara dan kota-kota markas, lalu membagikan porsi minuman ungu. Di sisi lain, saat matahari tinggi di langit, ada sebuah kapal berbentuk cakram berwarna abu-abu keperakan mendekati bumi. Betapa indahnya planet ini, hijau dan biru, ucap seseorang. Di dalam ruang kendali jet kapal, terlihat ada kapten yang kurus dan tampan mengenakan seragam pertempuran perak. Ia tampak bahagia dan gembira melihat keluar melalui simulator gambar virtualnya. Planet biru hijau ini, aku menyukainya, dan planet ini akan memberiku uang, ucapnya. Planet tanpa pemimpin, bagi kapal pengintai dari alam semesta, ini adalah hal yang sangat indah dan menyenangkan.